Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya merupakan mahasiswa baru UIN Malang 2021, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Sebagaimana yang kita ketahui, virus corona atau yang biasa disebut juga dengan COVID-19 sudah melanda negara kita, Indonesia ini kurang lebih hampir 2 tahun lamanya. Berdasarkan berita terupdate mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia sendiri sudah mencapai 4 juta jiwa yang terpapar virus tersebut, di mana pada setiap harinya kasus penyebarannya yang terus meningkat. Salah satu yang menjadi penyebab utama terus meningkatnya penyebaran virus corona di Indonesia adalah adanya interaksi sosial yang tinggi antar masyarakat. Maka dari itu, demi mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah telah berupaya dengan mengambil kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah memberlakukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemberlakuan tersebut dimulai pada September 2020 kemarin. Namun, setelah beberapa lama pemberlakuan kebijakan tersebut, melihat tidak adanya perubahan terhadap penyebaran virus corona di Indonesia, maka pemerintah Indonesia menambah strategi pencegahan virus corona di Indonesia dari 3M menjadi 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk mengetahui lebih lengkap apa itu 5M, mari kita simak video berikut ini. Apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi.
Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, setelah kita melihat video tadi, kita jadi lebih tahu apa itu protokol kesehatan 5M dan seperti apa cara menerapkannya. Ternyata tidak hanya menerapkan protokol kesehatan 5M, pada awal 2021 kemarin, Indonesia sudah mulai melakukan vaksinasi untuk mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia. Vaksin merupakan senjata biologis yang digunakan untuk membantu sistem imun manusia dalam melawan penyakit. Vaksin sendiri mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, mencegah penularan penyakit. Yang kedua, eradikasi penyakit menular atau variola. Dan yang ketiga, mengendalikan penularan penyakit. Setelah kita mengetahui manfaat dari vaksinasi, dapat kita simpulkan betapa pentingnya vaksinasi untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, vaksinasi tidak dapat dilakukan oleh semua orang, hanya orang yang berumur di atas 18 tahun, oleh orang yang berbadan sehat, dan oleh orang yang memiliki penyakit namun dapat dikendalikan. Jadi, bagi kita yang tidak memiliki kendala untuk melakukan vaksinasi, segeralah melakukan vaksinasi untuk membantu mengurangi resiko penyebaran virus corona di negara kita ini. Yuk, untuk tahu lebih lengkap lagi tentang vaksin, mari kita lihat video berikut ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis, fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan.
Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian berani untuk menjadi subjek tes vaksin? Atau apakah kalian ingin menunggu hingga vaksinnya benar-benar aman? Dengan melihat video tadi, kita jadi tahu bagaimana vaksin itu diciptakan. Sebagai kesimpulan dari sosialisasi saya kali ini, saya mengajak kita semua untuk menerapkan 5M dan segera melakukan vaksinasi guna untuk membantu mengurangi penyebaran COVID-19 di negara kita ini, Indonesia tercinta. Menjaga diri kita agar tidak terpapar COVID-19 sama halnya kita menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jaga imun, jaga iman, perbanyak amin, insya Allah kita aman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.